Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, penyertaanmu di setiap hidup kami. Kau selalu ada di setiap langkah kami Tuhan. Kau selalu menolong, Kau selalu melindungi di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran sabda. Kami yakin Bapa, Kau sudah memberi telinga bagi setiap kami murid-murid-Mu untuk dapat mendengar kebenaran akan sabda. Dan Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya di pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita siapkan diri, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi ini subtema adalah kasih karunia untuk bebas dari dosa mulut. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kolose pasal yang ke-4 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Kolose ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose. Saudara, ada pesan-pesan yang disampaikan dari Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau saudara membaca kitab Kolose ini secara penuh ya, di pasal keempat ini ada pesan-pesan yang penting yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose. Salah satunya adalah ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Orang-orang luar ini maksudnya orang-orang yang tidak bersama-sama dalam jemaat Tuhan di dalam Kolose. Karena pada waktu itu Kolose itu adalah sebuah kota besar, saudara. Dan ada sebuah sinagog, ada sebuah gereja Tuhan di sana. Nah, Paulus memberi surat kepada jemaat-jemaat di Kolose. Paulus menyampaikan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang yang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hidup dengan penuh hikmat ini berarti kita bisa menempatkan diri pada posisi-posisi yang tepat di dalam kemasyarakatan kita. Ada perilaku-perilaku yang harus kita jaga di hadapan masyarakat, di lingkungan-lingkungan kita. Kalau kita baca hari ini, saudara, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Berbicara mengenai setiap kita ini dalam kegiatan apapun, kita harus berhikmat melakukan pekerjaan kita, melakukan tugas-tugas sosial kita, melakukan pelayanan kita, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada ini. Saya rasa, saya yakin saudara, bahwa setiap kita, jemaat-jemaat di Kolose waktu itu, diberitahu oleh Paulus supaya mempergunakan waktu yang ada itu dengan baik. Karena Paulus sering menyampaikan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, waktu-waktu yang cepat berlalu. Maka jangan setiap kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada dengan efisien, dengan efektif. Kemudian ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada
setiap orang. Ini ditulis, ditegaskan secara panjang dan lebar oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose, bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Berarti ada kata-kata yang tidak dengan kasih, saudara. Jangan hambar. Maksudnya jangan hambar itu berarti saudara menyampaikan kata-kata dengan jelas, dengan pasti. Ya, kalau bahasa undang-undang jangan yang ambigu, jangan yang pasal karet, saudara, yang bisa melar ke sana ke sini. Tetapi perkataan setiap kita adalah perkataan yang pasti, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang-orang Kristen, menjadi umat kepunyaan Tuhan di luar, ketika kita berada di lingkungan-lingkungan kita yang notabene jumlah saudara ya, jumlah kita mungkin tidak lebih banyak dari saudara-saudara kita yang lain. Dan akhirnya saudara, kita sering mendapatkan pertanyaan mengenai iman-iman kita, mengenai apa yang kita yakini. Paulus memperingatkan kepada jemaat Kolose bahwa kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi mari bersama-sama kita juga rindu setiap kita ini mengerti kebenaran firman Tuhan secara komplit, saudara. Sehingga ketika kita ditanya oleh siapapun, kita bisa menjawab dengan pasti, dijawab dengan penuh kasih, sehingga banyak orang yang akan mengerti tentang kebenaran Tuhan. Korelasinya dengan tema hari ini, saudara, kasih karunia untuk bebas dari dosa mulut. Kita bisa belajar dari Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose. Paulus berkata dengan tegas, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Berkebalikan ketika kita ini, mulut kita ini penuh dengan dosa, maka yang terjadi adalah kata-kata kita tidak penuh kasih, kata-kata kita tidak jelas, sehingga kita tidak tahu kita harus menjawab apa kepada orang-orang yang bertanya kepada kita. Itu semua karena kita tidak memiliki hikmat. Kita tidak memiliki hikmat, sehingga kita tidak bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran. Bahkan bisa sampai mulut kita ini menjadi sumber daripada dosa. Ada satu hal yang menarik di dalam Alkitab, saudara. Di dalam kitab Mazmur dan kitab Amsal, banyak sekali catatan-catatan mengenai lidah. Banyak sekali catatan-catatan, banyak sekali perintah-perintah, banyak sekali berupa peringatan-peringatan mengenai lidah. Berarti saya bisa garis bawahi bahwa lidah ini, perkataan kita, omongan kita sangat penting, sangat mempengaruhi. Bukan hanya orang lain yang bisa kita pengaruhi, saudara, tetapi mempengaruhi diri sendiri juga. Maka dalam kitab Amsal, ya, firman Tuhan katakan, coba kita buka saja di dalam kitab Amsal, saudara. Ya, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sebenarnya banyak sekali catatan-catatan di dalam Mazmur dan Amsal, saudara, mengenai ayat-ayat tentang lidah. Banyak sekali, saudara. Berarti memang penting setiap kita sebagai orang percaya
dapat menguasai lidah kita, dapat menguasai perkataan kita, dapat menguasai apa yang kita sampaikan kepada orang-orang, dapat menguasai diri kita, sehingga kita tidak emosi dalam berkata-kata, sehingga kita tidak salah dalam berkata-kata. Mari, melalui kasih karunia ini saudara, saudara diberikan hikmat daripada Tuhan. Saudara diberikan kemampuan yang luar biasa, yang spektakuler daripada Tuhan. Melalui apa? Melalui hikmat yang ada di dalam hidup kita. Bagaimana cara memperolehnya? Latihan yang sederhana adalah saudara rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara rajin mendengarkan khotbah-khotbah. Saudara rajin mengikuti, membaca artikel-artikel tentang kerohanian. Saudara akan terlatih mendapatkan hikmat banyak saudara, yang luar biasa, yang itu nanti akan bisa keluar ketika dibutuhkan. Saya ingin percaya setiap kita diberikan kasih karunia daripada Tuhan untuk dapat mengontrol lidah kita, untuk dapat menguasai lidah kita, sehingga melalui kasih karunia itu kita bisa terluput dari dosa-dosa mulut, dari dosa-dosa yang timbul dari perkataan kita. Hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam berucap, karena firman Tuhan jelas, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bisa buah baik, bisa buah jelek. Maka saudara, mari berhati-hati, belajar bersama, perbaharui diri kita. Setiap hari di-upgrade saudara. Setiap hari kita minta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita bisa menguasai lidah. Kita bisa terhindar dari dosa-dosa mulut. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Pagi ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa membangun setiap kami. Kami bersyukur kami boleh belajar untuk kami boleh menguasai lidah kami. Ya Allah, berikan kami hikmat, marifat, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menguasai lidah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih yang mau berdoa buat setiap sidang jemaat yang setia mengikuti doa pagi online ini. Kami percaya apapun yang kerjakannya boleh berhasil dan beruntung, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.